Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari Kamis. Ini udah hari Jumat ya, 16 Juni. Cuman ini saya baru bikin konten hari Kamis, 15 Juni. Jadi ini saya bikin konten jam setengah 2 pagi karena memang baru sempat saya bikin ya. Jadi saya bikin konten udah ganti hari. Ya harapannya tetap bisa dimanfaatkan sebelum market buka nanti. Dan ya seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe karena support itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham dan sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari ini transaksinya cukup sepi, 8,5 T, seharian melemah tapi closingan ditarik kuat. Dengan pergerakan asing hari ini masih net sell total 263 miliar. Dominan di pasar reguler net sell-nya 235 miliar, sedangkan di pasar nego net sell juga 28 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing untuk hari ini. Itu ada ICBP 85 miliar, BBNI 41 miliar, Bukalapak 25 miliar, SMGR 24 miliar, Bumi 23 miliar, Goto 21 miliar, Film 15 miliar, BP 14 miliar, Excel 13 miliar, Indosat 9 miliar, INTP 8 miliar, Alfamart 7 miliar, INDF 6 miliar, CTRA 6 miliar, Unilever 6 miliar, Mika 5 miliar, Friend 4 miliar, KLPF 4 miliar, BRMS 2 miliar, Mitratel 2 miliar, Pakuwon 1 miliar, Esetware 1 miliar, Avia 1 miliar, Tower 900 juta, NSSS 700 juta, CP 600 juta, dan LPPF 400 juta. Oke, kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada BBCA 221 miliar, Telkom 43 miliar, Bank Mandiri 30 miliar, Unit Tractor 20 miliar, INKP 19 miliar, BBRI 18 miliar, MDKA 16 miliar, Astra 12 miliar, Pegas 11 miliar, MBMA 7 miliar, BTPS 6 miliar, MAPI 5 miliar, BSML 4 miliar, BNGA 2 miliar, BIRD 2 miliar, Mayora 1 miliar, Adaro 1 miliar, Inco 1 miliar, ITMG 800 juta, Medco 600 juta, Akra 500 juta, PPTN 500 juta, dan BRIS 300 juta. Oke, sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang ya ini masih sangat on track dengan view kemarin. Jadi masih tidak berubah banyak viewnya. Yang jelas hari ini IHSG sudah menyentuh support, sudah saya wanti supportnya di 6660. Hari ini pas low-nya 6660 dan rejectnya sangat kuat. Kalau memang dia mau inverted head and shoulder, maka dari itu artinya dia perlu konfirmasi, yang mana konfirmasi tersebut adalah breakout area 6750 sampai area 6765 seperti itu. Dan ya, enjoy the ride kalau memang dia mau inverted head and shoulder ya, di mana shoulder kiri head dan sekarang tinggal bikin shoulder kanannya seperti itu. Nah, kalau misalkan nih Mas, besok IHSG benar-benar inverted head and shoulder, dia breakout lalu menguat konfirmasi, kira-kira bisa sampai mana Mas? Sebenarnya kita bisa perhatikan pada structure yang lebih besar. Kalau misalkan kita pakai chart pattern inverted head and shoulder, targetnya dari bawah ke atas dan itu ada di sekitar sini, 6.900 sekian. Cuman kalau saya sih lebih lihat pakai structure sideways ya, dimana ini kan same high, same low, same high, same low, same high. Dan karena kita terakhir ini same low, maka dari itu ya kayaknya kok masih berat kalau mau breakout. Jadi sepertinya untuk sekarang target maksimal banget itu di 6.970, dimana itu adalah same high-nya. Dan most likely akan ada potensi untuk retracement terlebih dahulu. Baru kalau dia tidak same low alias membentuk higher low, baru setelah itu dia bakalan higher high kalau memang view-nya mau bullish seperti itu. Cuman sebelum adanya konfirmasi ya semua masih bisa terjadi. Nah, untuk sekarang itu area yang perlu di breakout tadi, angka-angka yang sudah disebutkan, dan untuk target-target ya tinggal gunakan area tadi. Yang jelas kalau kita nanti sukses inverted head and shoulder, harusnya upside masih bakalan enak, tinggal pilih saham-saham pemenangnya. Wah, ini pas juga ini ada berita muncul di kiri bawah. Malah apa ini? Nah, ini mana Dow Jones ya? Gak muncul. BBM turun. Kok malah bahas berita ini kita?
Karena soalnya di kiri bawah ada tulisannya Dow Jones naik 1%, cuman karena screen recordnya nggak sampai ke taskbar saya, jadi nggak itu ya, nggak kelihatan. Cuman artinya malah ini Dow Jones naik 1,18. Malam ini market US terlihat kondusif. Ya semoga bisa nular ke IHSG lah, seperti itu. Ya intinya tinggal gunakan area tadi aja, dan jangan lupa selalu tetap ya, even nanti view-nya mau bullish, bearish, apapun itu, batasi resiko. Oke, kita langsung masuk pada saham pilihan. Mungkin tidak lama-lama ya malam ini, karena ini juga udah 1:30. Ya harapannya tetap bisa dimanfaatkan sebelum market pagi. Saya pengen coba cek MBMA itu cakep. Nikel ini bagus ya kalau kita perhatikan harga komoditasnya. Dan jujur-jujuran untuk nikel yang sekarang chartnya bagus itu ada dua, MBMA sama NCKL. Itu baru pada bottom semua lah, upside-nya harusnya masih oke. Tuh, kita bahas salah satu lah ya, MBMA deh ini. Yang saya rasa hari ini sepertinya juga sudah ada konfirmasi, karena dia sudah berhasil breakout inverted head and shoulder. Oke, kita bahas hari ini MBMA berhasil naik, dia naik 3,16%. Candlenya bagus, volumenya pun juga bagus. Kalau kita zoom out sebenarnya volumenya masih sangat kecil, tapi kalau kita zoom in mulai terlihat adanya peningkatan volume, indikasi dari pergerakan yang cakep dan berarti. Nah, simple aja, MBMA ini kemarin juga sebenarnya masuk ke radar screeningan lah. Dan saya melihat ada inverted head and shoulder yang cukup jelas. Tapi karena kemarin dia sampai ke 750, ya artinya itu lebih ke same low sih kalau menurut saya. Dan ya dia membentuk yang namanya double bottom. Apalah itu, yang jelas yang penting dia sudah berhasil reversal karena berhasil higher high, seperti itu. Nah, untuk sekarang tinggal kita cari aja target MBMA itu di mana. Kita bisa tarik dari all time high-nya 955 sampai low-nya di 735. Dan ini adalah beberapa resist dari si MBMA. Kalau target pullback ke sini dulu harusnya 900 sampai 865. Nah, entry yang bagus di mana, Mas? Saya rasa area support di 800 masih. 800 sampai 795 itu area support saat ini. Jadi kalau misalkan besok dikasih pelemahan, itu bisa menarik untuk entry lah kalau mau entry di area tersebut. Baru target terdekatnya 840. Setelah itu baru di area pullback 865 sampai 905. Ya kira-kira trading plan-nya seperti inilah. Entry di sini deh. Entry di 800, stop loss taruh di bawah candle hari ini ya, taruh di bawah 780, stop lossnya di 770 misalkan. Nah, target terdekat sini 1 banding sedikit, target keduanya ada di sini. Seperti itu. Cukup menarik dengan katalis komoditasnya, yang penting sama batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya hari ini transaksi Kamis ya, terjadi distribusi. Kalau kita lihat ke belakang, tapi ternyata sangat menarik. Saya baru tahu untuk MBMA ini menarik kalau menurut saya dari analisa transaksi. Kita bisa perhatikan ketika harga sideways terjadi yang namanya akumulasi. Ini juga nggak bisa bohong seperti itu. Jadi ya saya rasa cukup menarik untuk upside-nya kalau mau dieksekusi. Tinggal yang penting sama batasi resiko aja. Saya lanjutkan tuh untuk MBMA. Batubara juga pada rebound ya. Cuman kalau menurut saya sih manfaatin buat trading pendek dulu aja. Kalau untuk disebut bullish agak susah. Bukalapak Happy Cuan kemarin sudah saya bahas 2 hari yang lalu atau kemarin, saya lupa. Intinya kalau ada yang mengeksekusi baik di grup maupun di YouTube, nah itu Happy Cuan, tinggal ikuti view-nya aja. Kalau teman-teman tanya view-nya, bisa cek video 2 hari yang lalu aja. Untuk sekarang belum pengen saya update. Nah, saya pengen bahas si Indosat aja deh. Udah kepala 9 ini sekarang. Oke, hari ini Indosat kembali naik 2,86%. Candlenya cukup menarik. Volumenya pun juga terlihat masih ya so far so good lah. Ketika konsol dia mengecil, ketika breakout dia membesar. Kalau kita lihat juga kalau nggak salah ya Indosat ini all time high, iya atau enggak? Atau belum? Oh belum, dikit lagi all time high-nya. All time high-nya dia di 10.000, tinggal 1.000 lagi. Cuman satu hal yang menarik ya, dia ini udah keluar dari area supply. Nah, di sini kan kelihatan kalau dia selalu merespon ya, tapi berhasil sudah breakout, bahkan juga sudah higher high. Maka dari itu saya rasa cakep juga untuk Indosat ini. Bahkan potensi untuk all time high saya rasa masih sangat mungkin Indosat breakout
berapa itu 10.000. Nah, untuk sekarang kita spesifik ke view kecil dulu aja, dimana dia kemarin bikin continuation dan sesuai dengan view terakhir tadi ya, target kenaikannya adalah setinggi tiangnya dan itu masih di area 9.300. Ya, yang jelas sebelum menuju all time high dia masih ada resist di 10.000. Jadi ya 9.000 menuju 10.000 itu area-area kuat lah untuk si Indosat ini, seperti itu. Kalau baru mau entry jelas sangat tidak direkomendasi. Ini lebih ke arah kalau teman-teman punya barang tinggal jaga TS aja. Kalau belum punya barang wait and see dulu, lihat konsolidasinya atau tunggu ketika dia berhasil breakout, seperti itu. Untuk support saat ini saya rasa ada di sini ya, sekitar 8.600. Kalau punya barang dan pasang trailing stop bisa taruh di bawah area tersebut. Kalau kita lihat dalamnya, price action bagus, akumulasinya pun juga kok cukup konsisten untuk si Indosat ini ya, terus menerus menguat sampai hari ini. Price actionnya juga cakep, jadi ya sama, yang penting selalu batasi resiko aja. Untuk Indosat, saya lanjutkan. Saya pengen coba cek friend kemarin udah saya bahas ya, nggak saya bahas dulu. Saya pengen coba cek S Hardware deh, tumben kok hari ini turun. Kemarin naik terus, apakah akan ada setup yang menarik untuk entry? Hari ini S Hardware turun 3,65%, candlenya solid, volumenya pun juga ada. Terakhir dia puncak sampai 710, lalu ada reject ya. Ternyata konsol di udaranya gagal, lower high lower low, structure kecil dan sekarang terlihat pullback. Kalau menurut saya S Hardware ini terlihat melemah momentum kenaikannya tuh, dan ada potensi retracement kalau misalkan dia dikasih konfirmasi. Konfirmasinya di mana Mas? Itu ada di 645 sampai 630. Kalau jebol area tersebut ada arah koreksi dulu dari si S Hardware ini. Seperti itu. Nah, untuk support terdekat sih saya rasa masih di, kalau yang kuat ya itu 565 sampai 600 itu support kuatnya saat ini. Tapi kalau misalkan dia breakdown 630, tadi ada target menuju ke ya minimal 600 lah kalau dia jebol 630, seperti itu. Ini masih ke view pendek aja sih, karena untuk konsolnya juga tidak terlalu kelihatan ya, lebih ke arah ya yang masih punya barang tinggal jaga TS di bawah 630. Kita lihat dalamnya, akumulasi masih oke, transaksi pun juga masih oke. Nah, ini kita bisa gunakan buat TS ya, EMA 20 ini. Biasanya kalau jebol ya trennya bakalan melemah, tapi ya tinggal gunakan 630 sebagai patokan aja. Untuk S Hardware saya lanjutkan, kita masuk ke yang merah-merah. Bank digital juga sudah mulai koreksi, digital-digitalan. Hati-hati ya teman-teman ya, ini sudah beda kondisinya sama 2021. Kalau 2021 itu bank digital benar-benar ada kepentingan, mereka diwajibkan right issue, makanya naiknya juga pada menyesuaikan sesuai kepentingannya. Ditambah juga waktu itu ARB masih 6%, yang kadang bisa bikin investor itu mikir-mikir lagi ya kalau udah ARB beberapa kali itu. Cuman saat ini sudah tidak ada kepentingan. Ini kalau menurut saya sih lebih ke arah sudah jenuh jual sih, koreksi 2 tahun, jadi ada potensi untuk rebound. Cuman ya manfaatin momentumnya aja, jangan sampai nyangkut di bank digital karena nanti BEP-nya pasti lama. Untuk yang merah-merah saya pengen coba cek konstruksi, ini juga cakep kok. Konstruksi deh, kita bahas Adikarya. Oke, hari ini Adikarya turun, dia turun 4,24. Candlenya cukup solid, volumenya pun juga terlihat ada. Nah, kalau kita lihat ini Adikarya sudah berhasil lower low dari yang dia sebelumnya higher low, higher low, higher low, higher low, higher low. Pada candle-candlenya saat ini dia sudah breakdown, jebol 456 dan closing di bawah area support. Tuh, terakhir Adikarya bottom di 330 dan naik sampai kemarin di 470. Area tersebut adalah area yang cukup kuat oleh Adikarya karena sebelumnya dia di situ adalah support yang ketika di breakdown ada potensi menjadi resisten. Satu hal yang menarik, kemarin dia sempat breakout structure ya karena berhasil break high di 444 dan saat ini saya rasa sih retracementnya bisa dipantau. Kalau memang ini konstruksi pada melemah ya, kita pantau aja nanti. Jangan lupa ingetin saya di grup ya. Tuh, tinggal kita lihat nanti setup apa yang muncul dan juga bisa sampai mana koreksinya. Untuk sekarang kalau memang besok dia valid ya melanjutkan penurunan, ini saya rasa support kuatnya masih di sini.
itu start 400 lah, 400 sampai 380 itu support saat ini. Nah, nanti bisa dipantau dulu aja ketika kena area tersebut kalau ada retracement seperti itu. Tuh, menarik. Ini satu hal yang pasti ya, yang nggak bisa bohong adalah volumenya. Jadi saya rasa ini bakal menarik untuk dipantau untuk saham-saham konstruksi. Kita lihat dalamnya, volume bagus, price action bagus, auto akumulasinya juga bagus. Kalau kita perhatikan juga EMA 20, EMA 50 ini berkepotongan di area 400. Jadi memang area 400 itu area menariknya saat ini. Tren pendeknya sudah berputar ya, sudah reversal karena EMA 20, EMA 50 nya udah golden cross. Jadi ya untuk sekarang sudah valid ada upside dari saham-saham konstruksi, tinggal manfaatin buat entry aja. Seperti itu. Mau pilih yang mana? Kalau menurut saya sesuaikan prioritas ya. Apakah untuk trading, cari cuan, atau nyelamatin dari nyangkut? Itu sesuaikan masing-masing, gunakan view-nya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk Adikarya. Kita lanjutkan, kita masuk ke yang hijau-hijau hari ini. Sudah mulai pada rebound ini. Batu-baraan PTBA nggak saya bahas lah ya. Aduh, ngantuk juga saya. Kayaknya itu dulu aja untuk konten kali inilah. Udah jam 1.40. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support channel dengan channel, komen, dan subscribe. Untuk support itu gratis. Tapi sangat berarti buat konten kreator cerita ini. Sekian dari saya dan salam cuan.